sekarang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman udah join. Makasih, walaupun kita masih pandemik ya. Jadi hari ini udah 1 tahun nih, konon katanya udah 1 tahun corona gitu ya, kita dikurung. Dan mudah-mudahan tahun 2021 kembali pulih ya, normal kita semua. Saya pribadi sih sebetulnya oke-oke aja daring, cuman saya yakin mahasiswanya nggak happy lah ya, gitu. Karena kan kalian bayarnya bayar offline gitu ya. Anyway, topik kita kali ini adalah komunikasi lintas budaya. Nah, setelah kita belajar tentang komunikasi nonverbal, kemudian kita pelan-pelan mulai masuk ke komunikasi lintas budaya gitu. Jadi kalau mungkin saya pernah sampaikan bahwa komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang paling purba, paling lama, orang nggak bisa dibohongin karena itu adalah perilaku yang kadang-kadang nggak bisa kita kontrol. Tapi rupanya ada juga aturan di luar yang harus kita ikutin dalam komunikasi yang nggak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan budaya. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena dalam komunikasi itu ada yang ngomong namanya komunikator dan juga ada komunikan gitu ya. Jadi selalu ada pihak yang diajak bicara, makanya disebut dengan komunikasi. Nah, masalahnya adalah orang-orang yang kita ajak bicara, orang-orang yang kita ajak interaksi, itu biasanya mereka punya background yang beda-beda. Dan saya selalu percaya bahwa setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing gitu ya. Untuk bisa sampai ke sini, untuk bisa ngobrol dan segala macam. Background keluarganya beda, pendidikannya beda, teman-temannya pasti nggak pernah sama ya. Kalaupun ada teman dekat, belum tentu SD, SMP, sampai kuliahnya bareng. Jadi semua orang pasti punya background yang beda-beda. Makanya manusia itu jadi beragam. Justru di situ indahnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak pinter-pinter tahu sebetulnya mengkategorikan mereka atau mengklasifikasi mereka, bikin klaster ke mereka, sebetulnya ini budayanya yang mana yang cocok buat ini, maka kita akan susah. Ada peribahasa yang bagus, peribahasanya jadul banget. Orang bilang bahwa lain ladang, lain ilalang gitu ya. Atau di sini bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi kalau kamu di satu tempat, maka yang kamu pegang teguh adalah tentu budaya di situ. Bicara tentang budaya, maka yang pertama kali harus kita pahami adalah tentu definisi seputar budaya atau culture itu. Ya, bahasa Inggrisnya culture, bahasa Indonesia kultur. Yang kedua adalah bagaimana kultur itu bisa juga mempengaruhi bisnis. Nah, karena materi kita adalah komunikasi bisnis, pasti kultur itu mempengaruhi bisnis. Dan yang terakhir adalah kita akan membedah sama-sama komponen kultur itu apa aja. Gitu. Karena dengan kita tahu komponennya, kita bisa mempelajarinya. Dan komponen-komponen ini nanti bisa jadi patokan kita untuk menilai budaya di suatu wilayah. Sehingga one day kalau kamu pindah daerah, kalau kamu pindah negara, you know how to behave gitu ya. Kamu tahu bagaimana caranya berperilaku yang benar, yang proper gitu ya. Karena banyak banget masalah itu timbul sebetulnya bukan karena kata-kata dan kalimat, tapi karena intonasi ya. Dan di Indonesia saat itu mungkin banget terjadi karena Indonesia tuh luas banget dari Sabang sampai Merauke, intonasinya beda-beda gitu ya. Nah, kita penting memahami tentang komponen dari kultur ini. Oke, kita mulai seperti biasa definisinya dulu seputar kultur gitu ya. Nah, bicara tentang definisi kultur, saya mau nampilin gambar ini dulu nih. Ini adalah gambar orang yang baru datang dari luar negeri gitu ya, dari satu negara ke negara lain, kemudian dia bilang, wow, I love it here gitu ya. Biasanya kita yang namanya baru datang ke satu negara tuh selalu happy lah ya. Liburan tuh buat saya maksimal kayaknya seminggu udah maksimal banget. Saya pernah coba liburan di atas 10 hari, itu jatuhnya nggak liburan, udah bener-bener suntuk gitu. Nah, jadi awal-awal tuh kita selalu excited dengan daerah baru, dengan lingkungan baru gitu ya. Karena segala sesuatunya banyak hal yang baru gitu. Makanya kalau anak muda nih, kemudian jalanin pas lagi suka sama suka, jadian, kemudian jalanin hubungan long distance atau LDR, biasanya yang lebih menderita kira-kira yang ditinggalin apa yang ninggalin gitu. Dua-duanya sebenarnya nggak enak. Karena yang ditinggalin dia sepi, yang ninggalin sebetulnya lebih enak sih karena dia masih bisa ngelihat sesuatu yang baru. Tapi percaya nggak, dia yang ninggalin, misalnya satu lagi cowoknya atau ceweknya pergi ke UK gitu.
Nah, kemudian slowly but surely setelah beberapa hari, beberapa minggu, dia mulai ngerasa kesepian karena sesuatu yang mau dieksplor lagi udah nggak ada gitu. Pelan-pelan dia mulai culture shock gitu ya. Biasa kalau hujan-hujan gini makan Indomie gitu ya. Cowok-cowok mungkin makan Indomie sambil ngerokok, kok mulai susah dapetin Indomie di situ gitu ya. Apalagi kalau di negara maju lu nggak boleh ngerokok sembarangan kan gitu. Ya, kemudian lu biasa denger komen-komen netizen yang nggak penting di komen-komen, atau tiba-tiba lu nonton TV acaranya nggak penting kayak gosip, malam tiba-tiba dangdut gitu ya, siang tiba-tiba kriminal, lu selalu ngeliat gitu, tapi pelan-pelan lama-lama kangen juga sama kekonyolan-konyolan dari tayangan-tayangan Indonesia gitu, karena di luar udah mulai tayangannya jadi jelas gitu. Itu yang namanya culture shock. Nah, kenapa orang ada culture shock? Karena biasanya di dalam culture atau kultur itu komponennya tuh dia gabungan dari kepercayaan, gabungan dari peraturan, gabungan dari teknik lembaga dan juga artefak yang gambarin karakteristik manusia gitu. Kita biasa santai-santai, tiba-tiba pindah ke Jepang, orang jalannya cepet-cepet gitu ya. Kita biasa santai-santai, tiba-tiba pindah ke Korea, di mana kalau kerja nggak dikit-dikit bisa megang HP gitu. Di Indonesia kan HP lu klip dikit aja klik, wah lu langsung mau ngeliat gitu. Lu mungkin nggak bisa kayak gitu. Jadi 8 jam kerja waktu Indonesia ya, atau 10 jam kerja waktu Indonesia itu boleh jadi di luar negeri itu beda. Dan saya kemarin baru dapat video sadis juga tuh. Jadi ada beberapa perusahaan di China itu kalau lu masuk toilet dipasangin timer. Jadi kayak dipasangin stopwatch di atasnya. Jadi nanti kalau udah berapa menit dia bunyi gitu ya. Jadi lu nggak bisa lama-lama di toilet. Ini sadis juga sih, sempat terjadi orang rusuh juga gara-gara ngeliat video ini gitu. Ya karena di dalam budaya itu ada peraturan, ada kepercayaan ya. Kadang-kadang itu jadi pengaruh banget buat kita. Budaya itu sebetulnya sesuatu yang ngebuat kita jadi satu, bukan sesuatu yang ngebedain. Memang indahnya tuh kalau misalnya, kenapa sih jadi indah? Karena memang beragam. Kalau semua orang seragam, jadinya nggak indah. Justru keberagaman inilah kita bisa nemuin keindahan. Cuman keragaman ini memang tidak serta-merta langsung bawa keindahan. Kalau kita nggak bisa tahu-tahu di mana bermainnya, ini bisa jadi masalah gitu ya. Jadi makanya itu menjelaskan kenapa di Indonesia sempat terjadi perang-perang ya. Waktu itu kalau kalian ingat ada orang di Lampung ya, itu orang asli Lampungnya pernah berantem ya atau perang dengan orang Jawa, dan pernah juga berantem sama orang Bali ya, karena kan Bali dan Jawa tuh transmigran saat dia pindah ke Lampung gitu. Atau mungkin kalian cari di kejadian tahun, saya nggak tahu ya, 90-an akhir kayaknya atau awal 2000-an, kejadian di Sambas gitu, di mana orang Dayak berantem sama orang Madura gitu. Nah, itulah begitu sesuatu itu terjadi. Tapi biasanya kerusuhan atau konflik itu terjadi biasanya karena ada faktor ekonomi ya. Kalau balik lagi di case Lampung, yang Jawa sama orang Bali-nya ini secara ekonomi jauh lebih maju gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa case yang seperti itu, walaupun nggak selalu motifnya ekonomi. Oke, saya beruntung kayaknya sejak saya mulai kerja tuh di awal banget fresh graduate di 2006 gitu ya. Dulu waktu masih belum berkeluarga segala macam, biasanya sama teman-teman kita kalau lagi liburan, ya udah nabung, biasa ya, namanya masih muda belum punya tanggungan, ya udah kita liburan deh kemana, mulai dari yang Asia Tenggara, Thailand, Malaysia, Singapura gitu ya. Kemudian dengan kerjaan yang baru dari tahun 2010-2011 ngebawa saya lebih jauh lagi gitu ya. Saya beruntung karena banyak ngunjungin banyak benua, datang ke beberapa negara, dan saya tahu culture shock itu nyata gitu ya. Kalau kita nggak paham budayanya itu akan sangat berat banget. Dan beberapa hal yang saya yakinin dalam hal ngejaga budaya dan tahu tentang komunikasi lintas budaya itu adalah, buat saya penting untuk tetap membaca koran di pagi hari gitu ya. Jadi kalau lu di suatu negara, kemudian pagi-pagi biasanya lu breakfast, itu perlu sih untuk baca koran lokal. Karena biasanya sesuatu yang online itu kan sifatnya globally, tapi koran lokal itu memang benar-benar untuk lokal gitu ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, saya karena orang tua saya pegawai negeri sipil, dan kita 4 bersaudara, saya lahirnya di Aceh, kakak saya lahirnya, adik saya lahirnya di Kalimantan. Jadi kita pindah-pindah, saya dulu pindah-pindah sekolah,
kalau dibicara kaget ya kaget lah ya. Suatu saat kita pindah ke Banjarmasin, pagi-pagi makan lontong ya. Di Banjarmasin tuh ada yang enak namanya lontong orari gitu. Tiba-tiba kita pindah ke Palembang, pagi-pagi lu makan cuka gitu ya, makan pempek. Jadi kita perlu memahami banget apa yang terjadi di situ, teman-teman ya. Karena disitulah pentingnya kita untuk bisa membaur dengan yang lainnya. Dan buat saya koran-koran lokal itu sakti, karena koran lokal itu menggambarkan peta politiknya. Contoh ya, kalian tinggal di Bogor, kota Bogor sama Kabupaten Bogor tuh beda banget nuansanya. Ya, contoh orang-orang kota Bogor tuh relatively lebih maju menurut saya, dan kalau nanti dia ngomongin pilkada juga pendekatannya bisa pakai sosial media, makanya Bima Arya di sosial medianya lincah banget. Sedangkan di Kabupaten Bogor yang notabene luas banget, kabupaten nomor 2 terluas Indonesia, kan kalau Bima Arya partainya PAN, hobinya lari gitu ya, kemudian dia naik sepeda gitu ya, beda kan sama Ibu Ade Yasin yang dari P3 gitu ya. Nah, secara Kabupaten Bogornya juga luas gitu. Nah, dari situ udah kelihatan tuh gimana budayanya, bagaimana cara kita komunikasinya, kita bisa tahu. Dan dari koran-koran lokal itulah kita bisa tahu bagaimana berperilaku. Contoh lagi, kemarin baru pilkada ya, di daerah Jawa Tengah PDI selalu menang. Bahkan kemarin anaknya Jokowi di Solo juga menang, menantunya di Medan juga menang gitu ya. Nah, PDI dominan. Begitu juga dengan Banjarmasin dan Lombok gitu ya, rata-rata didominasi sama PKS. Berasa culture-nya beda, kepercayaannya beda, dan kita benar-benar harus tahu bagaimana mensiasati ini supaya nggak terjadi konflik. Oke, jadi penting ya untuk baca koran lokal. Kita masuk di part kedua, yakni tentang bagaimana kultur mempengaruhi bisnis. Tadi kita udah tahu nih, kultur itu adalah gabungan kepercayaan, bla 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 bla. Kemudian kultur ini ternyata bisa mempengaruhi bisnis, believe it or not, tapi itu terjadi ya. Contoh, nah kalau mau tahu tentang Inggris, biasanya film-film yang terkenal ya nggak jauh dari Harry Potter ya, kayaknya Harry Potter gitu kan, bahasa Inggrisnya British banget, beda banget sama Amerika ya. Nah, jadi di Inggris budaya antri itu penting, latar belakang keluarga dan pendidikan juga sesuatu yang penting gitu ya. Karena Inggris dari zaman dulu kayaknya dia nggak pernah dijajah, dia mah menjajah ya bareng sama Perancis. Makanya begitu dia disuruh nyatu sama Uni Eropa, dia rada enggan karena mata uang dia pound sterling jauh di atas euro gitu. Kemudian begitu udah nyatu, dia milih keluar lagi atau milih jadi Brexit gitu ya. Inggris rata-rata seperti itu. Kemudian negara maju lainnya yang ada di Asia tuh Jepang. Nah, saya mau berhenti di Jepang. Ini ada contoh teman-teman yang di Jepang ini ya, gimana perusahaan P&G suatu saat pernah nurunin harga barang, kemudian dia sulit lagi untuk naikinnya. Jadi ada di Jepang tuh susah kayaknya ngubah persepsi. Jadi kalau lu udah nurunin barang, identik barang lu tuh adalah barang murah gitu ya. Dia susah untuk ngebuat itu naik. Dan jangan lupa Jepang punya politik dumping, harga di Jepang itu jauh lebih mahal dibandingkan Jepang ngejualnya keluar gitu. Nah, kalau saya cerita tentang Jepang, Korea, dan China, ini adalah contoh menarik, teman-teman. Kebetulan saya udah pernah ke ketiganya nih, Jepang, Korea, dan juga China. Jepang tuh buat saya ada di ekstrem kiri, China tuh ada di ekstrem kanan gitu ya, Korea tuh ada di tengah-tengahnya. Yang menarik adalah Jepang tuh selalu percaya dengan kualitas. Pokoknya gue mau kualitasnya bagus gitu ya. Sedangkan di Cina itu rata-rata yang penting barang jadi dulu deh. Kalau perlu gue palsuin gitu ya. Barangnya fake KW deh. Nah gitu tuh Cina gitu. Jadi yang satu bisa cepat tapi palsu, yang di sini lambat tapi original. Nah sebetulnya kan ini kalau di mix jadi sesuatu yang cepat tapi keren atau bermutu, maka itu akan menjadi sempurna. Maka itu dimuncullah di tengah Korea. Korea itu buat saya adalah in between dari Jepang dan juga China gitu, karena mereka punya barang yang berkualitas gitu ya, punya etos kerja yang juga benar-benar kerja keras, tapi mereka sendiri bisa kerja cepat gitu. Kenapa bisa kerja cepat? Karena buat saya Korea itu banyak berkiblatnya sama Amerika, karena kita tahu ya bagaimana Amerika tuh perang dengan komunis, gimana Amerika nggak suka sama China, sedangkan China tuh yang nge-backup Korea Utara, sedangkan Korea Selatan di backupnya oleh Amerika gitu. Nah jadi kalau jalan-jalan ke Seoul
berasa banget jalan-jalan di daerah sana tuh bentuk-bentuknya kayak di Amerika gitu. Dan orang-orangnya juga bergeraknya jadi cepat gitu ya. Dan itu juga menjelaskan kenapa BTS, Blackpink segala macam cepat banget nyampe ke Hollywood. Nah, ini yang menarik dicermati teman-teman. Saya selalu menyebut orang Jepang, Cina, dan Korea itu adalah orang-orang ras kuning. Kita sebagai negara berkembang, buat saya sih wajib banget hukumnya untuk bisa ngelihat dan mengambil hal-hal positif dari ketiga negara ini. Gitu ya. Nanti baca bukunya, sebetulnya yang menarik itu bukan hanya pertarungan Amerika dengan Korea lewat Apple dan juga Samsung ya, tapi teman-teman juga harus lihat bagaimana Samsung bisa ngelangkahin Sony gitu ya. Sony itu yang dulu berjaya di Jepang tiba-tiba dilewatin sama Korea. Dan menurut saya ini salah satunya faktornya adalah faktor budaya. Orang Jepang itu selalu pengen sesuatu yang senioritas. Jadi dulu di tahun 2006 sampai 2010-2011 saya kerja di Samudra Indonesia. Kita adalah perusahaan pelayaran nasional. Jadi perusahaan pelayaran asing kalau mau masuk Indonesia harus nunjuk kita sebagai agen. Nah, banyak perusahaan Jepang nunjuk kita sebagai agen dan orang Jepang itu punya permintaan siapapun yang menjadi GM-nya saya minta orang itu senior. Jadi kalau lu masih muda kemudian lu perform dan lu di Jepang, lu kemungkinan nggak bisa nempatin posisi tinggi karena orang Jepang tuh percaya dengan senioritas gitu ya. Itu juga nyebabin kenapa inovasi, padahal kan inovasi itu banyaknya di anak muda. Nah, Korea mulai melakukan itulah gitu ya. Makanya nggak heran juga film startup sekarang happening banget ya. Semua orang nonton startup. Itu salah satu ciri khas juga gimana Korea mulai open minded gitu. Ngeri banget sih kemajuan Korea kalau dibaca sejarahnya itu menarik banget. Saya banyak dapat sejarah Korea tuh justru dari orang Koreanya gitu. Dan saya begitu diceritain tuh sampai wah gila ya, nganga lah, ternganga-nganga. Karena orang Korea itu sama-sama miskin di tahun kurang lebih sama merdekanya sama kita, sama-sama miskin di tahun itu gitu. Tapi mereka punya sikap yang beda. Makanya nanti kita bahas sikap juga dari unsur kepercayaan. Jadi salah satu presidennya Korea yang banyak dipuji dan dicaci, saya lupa namanya siapa. Dia itu suatu saat habis perang, kemudian negara yang menjajah dia Jepang. Makanya orang Korea tuh benci sama orang Jepang. Nah, orang Jepang ini mengganti rugi karena dia pernah menjajah. Kemudian uang yang diganti rugi ini dipakai sama Korea untuk membangun tanpa korupsi. Ya, jadi kalau hari ini Korea bisa gitu karena sebuah pidatonya dari presidennya Korea. Jadi presidennya Korea waktu itu berpidatonya gini teman-teman. Dia bilang gini, ini ada uang dari Jepang karena kita pernah dijajah. Jadi uang ini adalah dibayar oleh darahnya ibu bapak nenek kita dan nenek moyang kita. Jadi kalau lu ada korupsi dengan uang ini sama aja lu makan darahnya nenek moyang kita. Itu pidatonya salah satu yang paling terkenal dia yang dikeluarin sama presidennya Korea dan saat itu Korea benar-benar majunya cepet banget gitu sampai hari ini karena beberapa pengusahanya juga wah ini kalau diceritain lebih panjang lagi nih karena beberapa pengusahanya Korea yang dipercaya orang kaya di Korea tuh disebutnya chaebol jadi atau konglomeratnya Korea disebutnya chaebol. Nah chaebol inilah yang memajukan Korea ya dia bangun Samsung dia bangun LG dia bangun Hyundai atau Hyundai dia bangun itu. Nah itu kalau didalemin lagi teman-teman itu ada ceritanya gimana budaya di perusahaan Hyundai, gimana budaya di perusahaan LG atau Lifegood, gimana budaya di perusahaan Samsung itu beda-beda budayanya gitu. Dan saya dapat cerita itu maksudnya wah gila keren banget gitu ya. Dan sampai kalau kalian tahu Baja Indonesia tuh Krakatau Steel-nya kan juga kerjasama sama Posco ya. Saya juga sempat ke kantornya Posco di Gangnam dan itu luar biasa keren banget. Jadi begitu lo masuk kantor depannya, sayang ya fotonya nggak bisa saya tunjukin. Jadi begitu masuk depan lobbynya, dia punya lift. Jadi di lift itu sejajar sama akuarium. Dia naruh hiu di dalam akuariumnya itu. Jadi liftnya naik ke atas, terus ada ikan hiunya. Jadi sejajar sama kita. Itu keren banget sih. Nah, itu seputar tentang Jepang, Korea dan juga China. Dan saya percaya bahwa China dan India tuh akan jadi sesuatu yang kuat walaupun sekarang China sama India lagi nggak baik juga hubungannya karena ada sempat terjadi pembunuhan ya kalau nggak salah tentaranya China ngebunuh India tuh. Kenapa mereka akan kuat? Karena China penduduknya hari ini 1,4 miliar, India penduduknya 1,2 miliar, Indonesia hampir 300. Berarti kalau kita perang darat sama Cina udah hampir 4-5 kali kita ya. Kita kalah lah ya penduduk yang mereka
Itu banyak banget gitu ya. Penduduknya mereka banyak banget. Nah, jadi itulah gambaran, dan saya karena tadi saya bilang penduduk Cina dan juga penduduk India itu banyak, maka saya meyakini teman-teman bahwa kalau kalian ke luar negeri ya, kalian akan melihat atau 10 kalian ketemu 10 orang, maka saya pastikan 8 di antaranya kalau nggak orang Cina, dia adalah orang India gitu. Karena penduduknya memang banyak banget. Dan hebatnya China lagi, yang bisa saya sampaikan lagi nih, China itu masuk kemana-mana. Orang China ada di Amerika, orang China ada di Korea, orang China ada di Jepang, karena mereka memang prinsipnya berdagang. Gitu ya, itu seputar culture. Oke, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, saya mau cerita lagi tentang ras kuning. Ras kuning itu tadi Jepang, Cina, Korea. Kalau kalian perhatiin, kenapa orang-orang China di Jakarta selalu tinggalnya di ekor naga? Karena mereka meyakini disitulah pusat keberuntungan. Dan ini bedanya orang Cina sama orang Melayu. Orang Melayu selalu lebih suka tinggalnya di gunung. Orang Indonesia, Melayu, sukanya tinggal di gunung atau pribumi. Karena dia suka sesuatu yang tentram, sesuatu yang sejuk, airnya bersih. Sedangkan orang China lebih suka tinggalnya di pelabuhan. Kenapa? Karena di pelabuhan itu adalah sumbunya orang berdagang. Jadi orang berdagang tuh dimulainya dari pelabuhan, ya. Jadi dia bisa berdagang, makanya orang China banyaknya di sana gitu ya. Ini juga bagaimana budaya bisa mempengaruhi bisnis ya teman-teman. Kita bisa lihat sama-sama. Sorry ya, anak gue join. Gimana? Oke, gimana misalnya McDonald's kalau keluar negeri, lu bisa bingung juga mau makan nasi di McDonald's, nggak ada, orang nggak makan. Bahkan di Thailand aja orang di McDonald's nggak jual nasi gitu. Indonesia aja jual nasi. Dan lebih saktinya lagi adalah Burger King jualan nasi gitu loh. Karena dia ngerasa, wah penjualan gua nggak ngangkat nih. McDonald's enak aja jualan pakai panas, spesial panas segala macam, sampai nasinya nasi uduk gitu ya. Burger King nggak mau kalah sekarang jualan nasi. Karena dia menurut orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum makan gitu ya orang Indonesia. Makanya orang Indonesia walaupun udah makan mie-nya dicampur nasi gitu. Supaya mie-nya jadi lauk. Gua nggak tahu nih, di sini pasti ada tim yang makan mie-nya pakai nasi ya. Ini cerita tentang Burger King. Oke, sekarang bagian terakhir, komponen dari budaya. Ini part 3 ya. Jadi bicara tentang budaya, ya sebetulnya budaya itu dibagi dua. Ada yang namanya budaya permukaan, ada yang namanya budaya dalam. Jadi sesuatu yang kita lihat pada orang lain, bagaimana mode dia berpakaian, bagaimana gaya hidup dia, gitu ya, bagaimana makanan dia, ya itu adalah hanya 15% dari budaya yang sebenarnya. Sedangkan budaya bagian dalam itu seperti nilai, kepercayaan, sikap itu faktornya 85%. Makanya bisa saya bilang kalau orang berperilaku sesuatu itu sebetulnya ada batu besar yang melandasi kenapa dia berperilaku itu gitu loh. Ada sesuatu nilai dan kepercayaan kenapa dia berperilaku itu. Ya, itu tentang budaya permukaan dan juga budaya dalam. Sorry ya, gak apa-apa, anak gue join gak apa-apa. Oke, ini ada antropologia. Antropologia adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun atau mengeneralisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Jadi kalau kalian hari ini dengar apa sih yang dimaksud dengan antropologi? Nah, ilmu-ilmu antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan bagaimana dia berperilaku gitu. Kemudian ditariklah kesimpulan tentang perilakunya itu gitu. Oke, tunggu. Oke, kemudian ini bagian dari komponen budaya. Pertama adalah saya ngebaginya jadi 7. Jadi nanti kalau kalian mau tahu budaya satu lingkungan sama negara, kalian bisa membedahnya dari 7 aspek ini. Satu adalah estetika. Kedua adalah bahasa. Ketiga adalah kontak fisik. Ya, keempat adalah dimensi waktu. Kelima adalah tempat. Dan keenam status sosial dan juga persepsi. Jadi dari ketujuh komponen ini, kita bisa menilai sebetulnya budaya orang tuh kayak gimana gitu. Ini tuh sebenarnya sebagai tools aja sih untuk kita ngelihat budayanya gimana. Yuk kita mulai bedah satu persatu ya. Estetika itu dari sisi pengertiannya adalah rasa keindahan dan selera yang tinggi akan suatu kultur atau budaya. Itu namanya estetika. Ya. Nah, dalam estetika ada beberapa unsur. Unsur pertama adalah warna. Nah, warna itu bagian dari estetika. Jadi kalau orang luar Western
percaya warna hitam itu adalah warna untuk berduka gitu. Di Indonesia makanya kalau meninggal pun masih ada orang yang pakai baju warna hitam. Tapi beberapa memilih pakai baju warna putih. Khusus untuk orang-orang Islam atau Muslim, mereka biasanya cenderung pakai warna putih gitu, karena memang menurut agama Islam ya, warna terbaik itu putih gitu. Nah, itu adalah unsur budaya juga yang merupakan bagian dari estetika. Kemudian masalah nomor ya, pernah dengar ya, angka 7 adalah angka keberuntungan atau lucky number. Dan angka 4 itu adalah angka yang mencerminkan ketidakberuntungan. Makanya di Jepang orang nyebut 4 itu adalah shi atau angka kematian. Nah, kalau kalian naik lift, makanya di lift nggak pernah ada angka 4 kan. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, 3A gitu. Jadi dia nggak pernah nulis itu. Ada juga cerita musik dan juga cerita rakyat. Kedua, estetika lainnya adalah bahasa. Bahasa ini tentu bukan cuma bahasa pasti beda-beda, tapi ada faktor lain teman-teman, yaitu bagaimana nada suara dan juga emosinya. Yang dimaksud dengan nada suara dan emosinya adalah begini. Kalau kita perhatiin orang-orang Jawa itu kalau ngomong tuh selalu cenderung muter ya, muter baru ke intinya. Tapi kalau orang dari Sumatera Utara gitu ya langsung ngomong tuh blek gitu. Lapar. Aku apa ya? Aku lapar lah gitu ya, bisa dia ngomong gitu kan. Keras sekali suara kau gitu. Dia langsung ngomongnya gitu. Kalau orang Jawa pelan-pelan gitu. Makanya ada budaya sungkem juga di Jawa. Jadi bicara tentang bahasa bukan cuman bahasanya aja yang beda, tapi intonasi dan cara penyampaiannya juga itu menjadi faktor yang penting. Oke. Di sini saya stop sedikit. Saya mau kasih tahu, makanya di Indonesia selalu suka ada istilah permintaan maaf ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya bertanya ya. Itu bagian dari tata krama yang akhirnya kita pakai gitu loh. Kalau kita mau nanya depan umum, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon izin saya bertanya. Kita selalu menggunakan kata-kata itu sebagai basic dari sebuah budaya. Kenapa sih kita pakai data itu, pakai gaya seperti itu? Sebenarnya nggak pakai nggak apa-apa. Cuman cenderung kita ngikutin yang paling lemes. Jadi gini, kalau dalam satu ruangan ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sulawesi, ada orang Nusa Tenggara Barat, pasti akan kita pakai benchmark ada orang Jawa, karena orang Jawa yang paling posisinya dia naruhnya paling bawah gitu ya. Oke, estetika udah, bahasa udah, sekarang kontak fisik. Bicara tentang kontak fisik ini mencakup 3 hal. Satu yang namanya jarak pribadi, kedua jarak sosial, dan yang ketiga adalah jarak publik ya. Sorry sebentar ya. Oke, sorry ya. Udah mulai ganggu. Sorry sebentar. Ada namanya jarak pribadi, jarak sosial, dan juga jarak publik ya. Nah, jarak pribadi itu cenderung kita lebih dekat. Kemudian jarak sosial lebih jauh dikit. Jarak publik itu lebih jauh lagi gitu. Nah, itulah yang disebut jarak pribadi, jarak sosial, dan juga jarak publik. Biasanya orang ketahuan orang itu dekat apa enggak dari jaraknya, cara dia berbicara, dan itu faktor budaya menentukan sekali. Di beberapa negara gitu ya, ada yang kalau cewek ketemu cowok dia cipika-cipiki, tapi ada juga di beberapa negara cowok sama cowok cipika-cipiki seperti di Timur Tengah ya, mereka ketemu megang jenggot, ahlan wa sahlan, cipika-cipiki gitu. Nah, itu budaya dan yang menentukan juga jarak pribadi gitu ya. Atau di Indonesia biasanya orang salaman, di Jawa kayak gitu, tapi sekarang ibu-ibu arisan komunitas cewek ketemu cewek ya cipika-cipiki juga gitu ya, karena itu kontak fisik juga menjadi budaya baru ya di kita. Keempat adalah dimensi waktu. Nah, ini yang menarik. Orang Indonesia tuh mudah mentoleransi masalah waktu gitu ya. Saya juga termasuk bukan orang yang on time apalagi in time. On time itu kalau janjian jam 7, lu datang jam 7 kurang 5 atau jam 7 pas, itu on time. Tapi kalau in time, lu janjian jam 7, jam setengah 7 lu udah datang. Nah, orang-orang ras kuning yang seperti saya sebutkan tadi, Jepang, Cina, Korea, itu adalah orang-orang yang sangat in time. Saya punya relasi bisnis banyak dan saya tahu mereka tuh sangat-sangat in time. Ya. Jadi sangat tepat waktu, dan kalau bisa saya simpulin sih, semakin maju suatu negara, mereka cenderung lebih menghargai waktu ya, atau in time. Beda dengan Meksiko.
Di Amerika Latin nih salah satunya Meksiko nih mirip-mirip Indonesia lah, ya gitu. Atau kayak orang-orang Yunani itu santai-santai kayak Indonesia lah. Cirinya apa? Cirinya di tidur siang. Jadi menurut penelitian tidur siang itu memang bagus untuk orang. Jadi makanya di Jepang selalu beberapa kantor nyiapin kapsul untuk dia tidur siang. Tapi tidur siangnya cuma 15 menit di kapsul gitu disiapin. Nah, cuma di Indonesia masalahnya adalah kalau dia tidur siang, dia bisa 2-3 jam. Jadi bukan tidur siang, itu jatuhnya molor crash. Ya, jadi itu bedanya antara Indonesia dengan beberapa negara. Oke. Sekarang masalah tempat, yang kelima ya. Kan semua ada 7, ini yang kelima. Tempat itu pengaruh, karena tempat itu bicara, dia boleh bicara apa atau enggak gitu. Jadi di India orang nggak suka bicara bisnis di rumah. Jadi kalau ngomongin bisnis cenderung nggak mau di rumah. Di Amerika orang bebas bicara politik di kampus, padahal di Amerika Latin justru nggak boleh. Di Indonesia menurut saya mirip kayak Amerika Latin, kita cenderung tabu untuk bicara tentang politik ya. Bahkan kalau saya pernah mengundang beberapa orang, kemudian saya dapat peringatan juga dari kampus, Sri, ini kayak orang politik deh, kalau orang politik nggak boleh masuk deh gitu. Jadi di kita masih rada-rada tabu juga. Jadi kalau bisa kampus itu netral gitu ya. Oke, ini antropologi. Kemudian status sosial. Nah, beberapa negara, beberapa wilayah masih memegang teguh yang namanya status sosial. Kalau dulu kita belajar namanya kasta ya. Jadi di Jawa itu punya kasta, di Bali orang punya kasta gitu ya. Di Sulawesi orang punya kasta, makanya ada sebutan daeng-daeng gitu ya. Itu karena ada kastanya. Sedangkan untuk di negara Amerika Latin punya kasta, termasuk orang Korea. Orang Korea itu punya kasta loh. Dia tetap mau, oh ini bukan level saya gitu. Dia masih bisa nganggap orang kayak gitu gitu. Ya, Amerika Latin juga gitu, tapi bukan Amerika Serikat ya. Amerika Latin melakukan gitu. Anyway, ini yang terakhir tentang persepsi. Nah, persepsi ini memang rada panjang. Bicara tentang persepsi, maka kita bicara tentang sesuatu yang kita percaya, dan kita juga berbicara tentang nilai, kita berbicara juga tentang sikap. Jadi tentang kepercayaan, tentang nilai, dan juga tentang sikap. Kemudian persepsi ini pengaruh juga ke pandangan dunia. Dan yang terakhir, persepsi ini juga dipengaruhi oleh organisasi sosial. Apa aja itu? Keluarga kita, sekolah kita, kantor kita, dan juga asosiasinya. Saya coba bedah ini pelan-pelan. Jadi kepercayaan itu adalah kemungkinan subjektif yang diyakini individu bahwa suatu objek atau peristiwa memiliki karakteristik tertentu ya. Kita tuh punya beberapa kepercayaan teman-teman. Contoh sederhana adalah kita tinggal di Pulau Jawa. Rata-rata orang Indonesia menganggap tabu untuk pantai selatan. Makanya selalu banyak cerita mistis tentang Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Karena kita punya kepercayaan ini menyebabkan pembangunan kita di daerah Jawa bagian selatan, jadi Pulau Jawa kan bentuknya gitu ya, yang menghadap ke samudranya itu jadi nggak maju hari ini. Sedangkan yang di pantai utara, ya kan ada pantai selatan, pantai utara. Di pantai utara penuh. Pantai utara tuh di mana aja? Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon tuh pantai utara tuh. Makanya di sana nelayan penuh, minta ampun. Sedangkan laut yang menghadap samudra, pantai selatan yang ada di Cianjur Selatan, Cidaun, Pamengpek, itu nggak maju gara-gara mistis tadi gitu loh. Bayangin kepercayaan itu bisa sangat mempengaruhi banget ya. Nah, kemudian kepercayaan tentu identik dengan agama. Di Indonesia bukan negara Islam tapi mayoritas Islam. Jadi itu yang harus diingat. Kemudian juga, nah ini saya mau cerita sedikit teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Buat yang non Muslim, saya cuma mau cerita ngegambarin cerita ini. Di Islam ada yang namanya Sunan Kudus. Sunan Kudus ini dia menyebarkan Islam di masyarakat yang waktu itu dari Hindu gitu ya. Jadi mayoritas ada Hindu. Jadi kalau sekarang kalian main ke Kudus itu menarik, ada masjid yang bisa berdampingan sama pura. Nah, jadi ini menarik nih. Kenapa bisa diterima? Ya karena ini yang dilakukan oleh mereka. Kan orang-orang Hindu itu menganggap tinggi binatang lembu atau sapi ya. Sedangkan di Islam itu dipotong di Idul Adha. Nah, oleh karena itu dilarang tuh. Waktu zaman itu dilarang motong sapi, tapi disuruhnya motong kambing. Menara masjidnya nggak pakai kubah, tapi masih bentuknya kayak pura gitu. Itu salah satu cara kita menyesuaikan dengan lingkungan, gitu ya. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan budaya. Kemudian ini lagi tentang nilai. Ya tadi kepercayaan udah, sekarang nilai. Nilai itu apa sih? Seperangkat aturan yang terorganisir untuk membuat pilihan-pilihan dan mengurangi konflik dalam suatu masyarakat.
Ya, jadi nilai itu adalah sesuatu yang diyakinin. Nah, bicara tentang nilai di Indonesia sih, kalau menurut saya nilai yang dipegang itu adalah nilai kekerabatan, nilai gotong royong, nilai sopan santun gitu. Jadi di Indonesia pengennya harmoni aja. Jadi daripada kamu ngomongnya kasar, tapi walaupun bagus, orang Indonesia malah nggak suka kayak gituan. Dia lebih milih ya udahlah orang rada muna-muna dikit gitu ya. Yang penting ngomongnya rapi gitu ya. Selalu kayak gitu. Ini nilai sih sebetulnya. Sedangkan di beberapa negara nggak peduli dengan rapat tamah. Ya, kalau perlu dia tegur gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, lain ladang, lain ilalang ya. Nah, ini sikap. Sikap itu adalah suatu kecenderungan yang diperoleh dengan belajar untuk merespon suatu objek secara konsisten. Orang Western gitu ya, budaya Western itu cenderung orang-orangnya optimis karena dia nggak terlalu percaya dengan mistis. Sedangkan dengan orang-orang ketimuran ya, orang Indonesia termasuk juga orang-orang ras kuning itu masih orang-orang yang punya budaya. Kenapa Western atau Amerika nggak punya gitu? Karena Amerika itu negara pendatang. Rata-rata kan mereka semua pendatang sebetulnya, bukan warga asli Amerika gitu. Warga aslinya bukan Amerika sebetulnya. Nah, sama juga dengan Australia kan juga sama. Nah, karena dia pendatang, rata-rata mereka lebih optimis, sedangkan kita memegang budaya banget gitu. Terkadang kita nggak berani melakukan sesuatu karena terikat sama keyakinan. Misalnya, oh ini misalnya main ke Lombok ya, di Lombok ada laut di daerah Mandalika, di mana lautnya itu pada bulan tertentu keluar cacing warna-warni gitu ya. Kemudian kalau orang luar pasti orang-orang Amerika pasti akan neliti ya lewat net geo gitu. Diteliti segala macam nih kenapa segala macam. Nah, orang Indonesia pasti ngaitin itu apa mistis dan cerita legenda. Selalu kayak gitu. Ya, makanya kita jarang punya penemuan teman-teman karena kita selalu melihat bahwa oh ini nggak boleh. Goa itu nggak boleh diteliti, gunung itu nggak boleh dilihat. Itu mistis loh, laut itu nggak boleh berenang jam segini. Wah, kita selalu penuh dengan cerita-cerita kayak gitu ya. Jadi saya selalu yakin bahwa orang optimis itu adalah orang yang selalu melihat peluang di dalam setiap masalah, sedangkan orang pesimis adalah orang yang selalu melihat masalah di dalam peluang. Oke, ini pandangan dunia. Pandangan dunia ini penting banget. Ini juga masih masuk dari komponen yang ketujuh, ya berkaitan dengan orientasi suatu budaya ya terhadap hal-hal seperti Tuhan, kemanusiaan, semesta, segala macam. Nah, pandangan dunia ini yang menarik. Orang Indonesia itu kalau punya duit pengennya ditabung, ya ditabung, ditaruh di bank atau disimpan di bantal, paling banter dia taruh di deposito. Walaupun sekarang udah mulai pintar, mulai masuk dana reksa sama obligasi. Beda sama orang luar, kalau orang luar tidak mengutamakan mereka nabung, tapi kalau mereka punya duit, uangnya dia pakai traveling. Karena standar hidup di luar itu maju, jadi walaupun dia kerja di kafe, kemudian dia kumpulin duit, dia bisa jadi backpacker di negara ketiga seperti Indonesia gitu ya. Jadi orang-orang Amerika ngumpulin 1-2 tahun kerja, dia bisa lah backpacker ke Bali, kemana-mana gitu, keliling dunia. Karena ya tadi dia gajinya yang beda gitu. Dan pandangan hidupnya beda. Kemarin ada wawancara menarik tentang sepak bola Indonesia dibandingkan dengan sepak bola Brazil. Yang diwawancara adalah pemain Brazil yang main di Liga Indonesia. Diwawancara kok Liga Indonesia tuh nggak maju kayak Liga Brazil, padahal masyarakatnya penontonnya heboh kayak di Brazil. Rupanya dia kasih tahu di Indonesia satu orangnya nggak tertib dengan disiplin makannya, jadi pola makannya nggak diatur, nutrisinya nggak diatur. Kedua, orang Indonesia itu selalu nggak mau main bola di negara luar, jarang mau. Jadi udah nih gue main di Persija aja, gue main di Borneo FC aja, gue main di, buat dia cukup, selama uangnya cukup, dia bisa nabung, dia bisa sedekah, dia bisa ngasih orang tuanya. Sedangkan di luar negeri, orang-orang Brazil selalu punya pikiran, kalau umur 18 tahun lu belum dapat klub bola yang hebat, sebaiknya lu pindah kerjaan. Jadi makanya itu jelasin kenapa orang Brazil masuk ke Liga Inggris, Liga Prancis, gitu, Liga Jerman, dan Liga Italia. Karena itu, karena lagi-lagi karena pandangan hidup. Satu lagi tentang pandangan hidup yang ekstrim adalah, kalau kalian perhatiin, saya nggak tahu ya, mungkin nanti ada yang sharing, kalau di sini ada yang keturunan Chinese, boleh di-sharing. Tapi teman-teman saya yang Chinese cerita ke saya, kenapa mereka nyari duit dengan serius, karena itu nanti akan berpengaruh di kehidupan yang berikutnya gitu ya. Makanya saat pemakaman dimasukin beberapa barang. Sedangkan di pribumi, spesial Islam, mereka percaya dengan kehidupan setelah dunia, di mana harta itu nggak dibawa gitu ya. Sama juga kayak Buddha kan, Buddha dia percaya reinkarnasi, jadi dia nggak boleh nih berbuat jahat sama orang, takut-takut jadi gimana. Nah, jadi gitulah. Itu pandangan dunia yang juga nanti mau mempengaruhi mereka. Terakhir adalah organisasi sosial, keluarga kita,
kemudian kantor kita, teman main kita, atau inner circle kita adalah orang-orang yang mempengaruhi bagaimana budaya kita. Disadari atau enggak, buat kalian yang udah kerja, kadang-kadang kalian sadar nggak, kalian tuh ngabisin waktu di kantor lebih lama dibandingkan waktu kalian dengan keluarga. Karena kalian ada beberapa mungkin yang perginya gelap, pulangnya gelap gitu ya. 8 sampai 12 jam adanya di kantor gitu. Nyampe rumah jam 8, jam 9 tidur. Jadi ketemu keluarganya juga sedikit gitu ya. Nah, itu dia kenapa organisasi sosial nanti mempengaruhi cara pandang kita juga. Belum lagi ada komunitas, ada asosiasi sekarang. Itu teman-teman, saya nggak enak juga, kayaknya udah kepanjangan nih ya, udah sampai 7:30. Saya akhiri mata kuliah ini, nanti kita lanjut dengan diskusi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.